Putus cinta juga di antara penyebab, ya, karena mungkin dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya, gitu, tidak ada yang lain. Lalu kesedihannya dia pelihara hingga didramatisir, ujungnya pengen gantung diri di atas pohon cabai. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kokombi SGI di acara terbaru yaitu Kokombi Talk bersama Barlife dan Ustadz Aang Ridwan. Wow. Assalamualaikum semuanya. Gimana Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi sehat. sempat kesasar ya ke sini tadi ya? Kesasar. Ya. Aduh, kesasar jauh-jauh dari Bandung kesasar. Tepatnya Kasarung. Kasarung. Nah, jadi gini tanya, kita itu lagi mau ngebahas tentang stop depresi. Stop depresi. Ini gara-gara COVID-19 ini yang Ntar dulu COVID-19 yang mana? COVID-19. Bukan koper video 19. Bukan. Apalagi koper musik. Aduh. Bukan. Itu kasihan netizen, kenapa cuma 19 detik? Itu beda cerita. Beda cerita ya. Beda bukan itu ya. Aduh, kenapa enggak 19 menit ya? Terlalu singkat ya. Nah, jadi kan gara-gara COVID-19 ini kan udah lama nih ya mengguncang dunia. Betul. Terkecuali bangsa Indonesia. Ya. Nah, jadi ada efek domino dari COVID-19 itu ada rembasan dari ekonomi. Betul. Ekonomi langsung menyebar lagi ke efek negatif sosial. Contohnya seperti KDRT, perceraian, tentang kriminalitas, dan juga banyak aspek sosial ya, yang lain. Betul, ya. Nah, jadi sekarang hari ini kita itu lagi mau membahas tentang stop depresi. Nah, bersama Ustadz Aang menurut pandangan Islam. Nah, jadi Tad, sebetulnya depresi itu apa sih Tad sesungguhnya? Oke, depresi itu mohon maaf ini sebetulnya adalah domainnya ahli ilmu kesehatan jiwa ya atau psikologi, tanpa bermaksud menambah, tetapi saya kutip kata para psikolog, depresi itu adalah gangguan suasana hati ya, atau gangguan kesehatan mental di mana ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam. Sedihnya bukan biasa, tapi sedihnya yang mendalam, sedihnya yang didramatisir. Lalu ada rasa tidak peduli. Kan ada orang sedih tapi tetap masih punya peduli. Tetapi ada orang yang sedih sangat mendalam hingga dia tidak peduli. Bodoh amat gitu. Bodoh amat gitu. Dia hanya bermain dalam kesedihan yang mendalam. Nah, seorang dinyatakan mengalami depresi ini jika larut dalam sedih yang berkepanjangan, satu. Yang kedua ada putus harapan, terus ada perasaan tidak berharga. Jadi tandanya sedih berkepanjangan, putusnya harapan atau putus asa, lalu merasa tidak berharga. Nah, jika depresi ini dibiarkan, ini akan memantik munculnya berbagai macam permasalahan. Misalnya seperti tidak produktif kerja, tidak produktif dalam belajar, ada gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Jadi keinginan bunuh diri itu biasanya muncul dari orang yang mengalami depresi. Kenapa dia depresi? Rasa sedihnya berkepanjangan dan diikuti rasa tidak peduli atas apapun. Gitu. Sedikit itu tentang depresi, sepertinya kayak gitu. Kalau putus cinta itu? Putus cinta juga di antara penyebab, ya, karena mungkin dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya, gitu, tidak ada yang lain. Lalu kesedihannya dia pelihara hingga didramatisir, ujungnya pengen gantung diri di atas pohon cabai. Atau gejala yang nunjukin seorang depresi itu apa sih Tan? Ada dua ya, ada gejala psikologis, ada gejala fisik. Gejala psikologis itu mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan. Sekali lagi, cemas dan khawatirnya berlebihan. Lebaylah cemasnya. Lalu tidak stabilnya emosi, betean, baperan, gabut gitu dan lain sebagainya ya, itu dipelihara. Lalu merasa putus asa dan frustasi. Dia frustasi, masa depannya itu
ada madesu masa depan suram, atau juga ada madowa masa depan luang lah. Remang-remang gitu. Jadi nggak jelas. Lalu yang terpenting dari tanda gejala psikologis depresi itu hilangnya kemampuan berpikir jernih. Kan sejatinya berpikir itu jernih. Iya. Sejatinya otak kita tuh berpikir bening. Kejernihan dan kebeningan berpikir itu hilang. Itu tanda gejala psikologis orang yang depresi. Yang kedua ada gejala fisik. Kalau gejala fisik selalu merasa lelah dan tidak bertenaga. Loyo. Kemudian mengalami pusing, rasa nyeri tanpa sebab yang jelas. Kan umumnya orang pusing jelas sebabnya. Umumnya orang misalnya nyeri jelas sebabnya karena tertusuk pisau dan lain sebagainya. Ini tidak ada tusukan apapun, tidak ada faktor penentu apapun, pemicu apapun, tapi dia selalu pusing dan merasakan nyeri. Kemudian di antara gejala umum konon katanya menurunnya selera makan. Jadi gejala yang menunjukkan seseorang mengalami depresi ada gejala psikologis dan ada gejala fisik gitu. Begitu. Kalau di Al-Quran nih ada nggak penjelasan soal depresi umat tentang stop depresi ini gitu? Oke. Di Al-Quran itu saya kutip pendapat Ibnu Qayyim ada beberapa kosakata yang memiliki kesamaan dengan arti depresi itu. Satu misalnya di Quran surah An-Nahl 107 ada yang disebut dengan huznun, ada kata ghamun, ada kata hamun, ada kata doikun, kemudian ada kata asifa. Itu ada 5 kata kunci. Satu, huznun itu adalah kesedihan karena peristiwa atau musibah yang sudah terjadi. Misalnya orang tua kita sudah meninggal, ya, ayah kita meninggal, ibu kita meninggal. Lalu kita melihat orang lain begitu mesra dengan ayah ibunya, tiba-tiba kita sedih, ingat pada ayah dan ibu. Nah, itu namanya huznun, sedih karena peristiwa yang sudah terjadi. Yang kedua ada kata ghamun di Al-Anbiya ayat 88. Ghamun itu adalah kesedihan atas peristiwa yang sedang terjadi. Hari ini misalnya ada peristiwa yang menyedihkan menimpa diri kita, misalnya tiba-tiba ada accident, tiba-tiba ada kecelakaan, orang yang kita cintai tergelepar misalnya karena tabrakan, kita yang hidup sendiri, kita menyaksikan keluarga kita misalnya celaka, itu sedih yang mendalam. Nah, itu namanya ghamun. Karena ada peristiwa kesedihan, peristiwanya sedang terjadi. Lalu berikutnya yang ketiga ada hamun. Hamun itu adalah kesedihan, kecemasan atas peristiwa yang belum terjadi. Itu di Quran surah Yusuf ayat 24. Peristiwanya belum terjadi, tapi kita sudah sedih. Sudah cemas. Misalnya kita orang yang bersalah misalnya. Kita mau maju di pengadilan. Kita sudah yakin bahwa kita bersalah dan kita akan diponis misalnya ya. Diponis hukuman lama. Sedih kita itu. Nah, kesedihan atas peristiwa yang belum terjadi itu disebut dengan hamun. Kemudian yang keempat dalam Al-Quran ada yang disebut dengan doikun. Doikun itu artinya sempit dada kita. Jadi kesedihan yang memantik sempitnya perasaan dan harapan. Jadi dada kita sumpek, dada kita rupak gitu. Karena sumpek, rupak gitu hanya kita sedih. Itu namanya doikun. Dan berikutnya di Quran surah Toha ayat 86 yang kosakatanya mirip dengan depresi itu ada yang disebut dengan asifa. Asifa itu artinya kesedihan yang dibarengi dengan amarah. Kita sedih dan marah pada seseorang gitu yang memantik kesedihan itu. Nah, itu namanya asifa. Jadi di Al-Qur'an ada beberapa kosakata yang maknanya memiliki similarisasi atau memiliki kesamaan dengan depresi. Ada huznun, ada ghamun, ada hamun, ada doikun dan ada asifa. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi yang memicu depresi itu apa sih? Depresi itu kalau menurut ahli ilmu jiwa, sebut saja Prof. Dadang Hawari dalam Al-Quran, ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa, seseorang mengalami depresi itu karena ada yang disebut dengan stresor psikososial. Ada persoalan sosial yang memantik persoalan psikologis dan itu menekan, stres, ya, hingga disebut stresor psikososial. Apa saja? Satu, persoalan dalam rumah tangga. Misalnya istrinya selingkuh atau suami selingkuh di pikiran hingga sedih yang mendalam. Itu namanya stresor psikososial. Kemudian persoalan dalam keluarga. Persoalan dalam keluarga misalnya anak bermasalah dengan orang tuanya atau orang tuanya ribut sama pamannya kan di lingkaran keluarga, itu juga depresi. Kemudian ada persoalan hubungan antar personal. Ya tadi misalnya yang pacaran tiba-tiba putus, itu hubungan antar personal, relasi antar personal. Kemudian persoalan pekerjaan. Sudah bekerja lama tapi gaji gak naik-naik, pendapatan kita terus berkurang misalnya, itu juga menjadi semacam stresor yang memantik munculnya persoalan depresi. Kemudian berikutnya persoalan buruknya kondisi lingkungan.
kondisi lingkungan yang buruk, kondisi lingkungan yang banjir, kondisi lingkungan yang kekeringan dan lain sebagainya, itu memicu munculnya persoalan depresi. Kemudian persoalan berikutnya adalah kasus hukum. Seseorang yang terjerat kasus hukum, korupsi dan lain sebagainya, misalnya ayahnya korupsi atau suaminya korupsi, itu juga menjadi pemantik munculnya depresi. Kemudian persoalan kesehatan, yang sakit nggak sembuh-sembuh misalnya. Kemudian juga persoalan menyangkut bencana alam. Oke, jadi depresi itu diantaranya disebabkan oleh stresor psikososial. Nah, stresor psikososial itu dalam pandangan Islam seringkali disebut dengan musibah, ujian atau cobaan. Jadi seseorang bisa kena depresi karena dia ditimpa musibah, ditimpa ujian, dan ditimpa berbagai macam cobaan, di mana itu merupakan bagian dari kehidupan yang harus dilalui. Sesungguhnya stresor psikososial, sesuatu yang alamiah, pasti akan datang pada siapapun. Hanya bergantung pada mentalnya, apakah dia bisa menghadapi atau tidak. Kalau tidak bisa dihadapi, ya depresi. Kalau bisa dihadapi, semakin sering stres akan semakin sering maju. Gitu. Terpacu itu. Cuman dalam sudut pandang Islam, stresor psikososial itu lagi disebut cobaan, ujian atau musibah. Begitu ya. Ustaz, kalau di Islam apa Allah emang sudah akan menguji umatnya atau gimana? Udah pasti. Di Al-Baqarah ayat 214 kata begini, Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian itu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal kalian belum pernah diuji. Jadi kalau kita hidup ini mendamba surga itu ada dua. Ada surga dunia dan ada surga akhirat. Surga dunia sekarang yakni al-amnu, rasa aman, tenang, tentram. Jadi kalau kita hari ini hidup dalam rasa aman, tenang, tentram, itu kita sedang berada di area surgawi di dunia. Nah, ada surga di akhirat nanti. Orang yang ingin hidup dalam realitas surgawi di dunia dan di surga nanti yang benar abadi, itu syaratnya harus diuji dulu. Jangan harap kita masuk surga kalau kita nggak pernah tahan ujian. Maka Allah akan nguji kita dengan 3 bentuk ujian. Kata Al-Baqarah 214. 1, ba'sa, 2, dharra, 3, jiljal. Ba'sa itu apa? Ujian yang ringan. Kemudian yang kedua ada dharra. Dharra itu apa? Ujian yang berat. 3 itu ada ziljal, ujian yang sangat berat. Setiap orang beriman, kita itu akan diuji oleh Allah dengan 3 ujian. Sekali lagi, ujian yang ringan, ujian yang berat, dan ujian yang maha berat. Apa di antara ujian yang berat? Hari ini kita sedang berada dalam kepungan pandemi COVID-19. Ini ujian yang sangat luar biasa berat, meluluh lantakan seluruh sektor kehidupan manusia tanpa kecuali dalam persoalan ibadah. Sampai ibadah haji dan ibadah umroh misalnya itu ditangguhkan. Saudara kita yang sudah nabung sekian tahun untuk berangkat haji tiba-tiba ditangguhkan. Itu sedih luar biasa. Impian untuk bertemu dengan Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah harus dipending karena COVID-19 ini. Ini ujian. Nah, dalam Islam itu seperti itu, Kang. Bentuk ujian dalam Al-Quran itu apa saja sih? Oke, tadi kualitasnya ada 3. Ada ba'sa, dharra, jiljal. Ujian ringan, ujian berat, dan ujian yang maha berat. Nah, kalau dispesifikasi lagi, bentuk ujian itu seperti apa? Itu di Al-Baqarah 155 kan Allah bilang, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Apa ujian itu? Kata Allah, yang pertama al-khauf, kita akan diuji dengan rasa takut. Jadi rasa takut itu bagian dari ujian. Misalnya lagi lajang, takut tidak punya istri. Setelah punya istri ada takut karena istrinya cantik, selingkuh dengan orang lain. Misalnya istrinya setia, lalu takut punya keturunan enggak. Setelah istrinya hamil masih ada takut nanti melahirkannya, khawatir terjadi sesuatu. Misalnya insya Allah tenang melahirkannya, takut nanti lahir anaknya seperti apa. Apakah anaknya nanti akan lahir misalnya sempurna atau tidak. Setelah lahir anaknya nanti ada ketakutan, bagaimana sekolahnya nanti. Setelah sekolah takut juga, bagaimana apakah anak saya akan dapat pekerjaan. Selalu kita ini akan diuji dengan rasa takut. 1. Yang kedua walju, diuji dengan rasa lapar.
Lapar itu kan identik dengan apa? Makanan. Kekurangan makanan misalnya, miskin sebut saja akan diuji dengan kelaparan. Yang ketiga, wanaksim minam amwal, kita akan diuji kekurangan harta oleh kemiskinan, ketidakmampuan dan lain sebagainya. Lalu ujian berikutnya wal anfus, akan diuji dengan ujian yang menggoncangkan jiwa, atau kata para mufassir diuji dengan ditinggalnya orang yang kita cintai. Tiba-tiba ayah wafat, tiba-tiba ibu wafat, misalnya orang yang kita cintai wafat, setiap kita akan diuji oleh itu. Jika sekarang kita punya istri yang kita cintai, suatu saat istri kita akan wafat, gitu. Atau kalau tidak istri kita, kita duluan yang wafat. Sebab setiap kita tengah berjalan menuju kematiannya masing-masing. Kemudian wassamarat, kita akan diuji dengan kekurangan buah-buahan. Nah, ini untuk menafsirkan wassamarat harus pakai ilmu balaghah. Jadi kekurangan buah-buahan itu gini. Setiap kita akan diuji seperti orang yang nanam buah. Kita nanam pohon buah kan, dari mulai bibitnya, lalu kita siram, kita rawat. Setelah berbuah, buahnya dicuri oleh orang lain. Waduh. Ada nggak yang seperti gitu? Kan ada. Kita bikin perusahaannya dari kecil. Lalu begitu susah payah mendirikan perusahaan, setelah perusahaan kita besar direbut oleh orang lain. Nah, itu logika wassamar itu seperti itu. Setiap kita, kata Allah, akan diuji dengan model ujian yang seperti itu. Jadi paling tidak ada 5 bentuk: al-khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, ditinggal orang yang kita cintai, dan juga wassamarat, posisi terhebat kita diambil oleh orang lain. Aduh. Gitu. Hatinya tadi begitu tanya, ditinggal. Betul, ditinggal oleh yang aspek tadi itu akan pasti menggerogoti perasaan kita, gitu, pasti. mengoyak kesedihan kita. Nah, solusi dari Al-Quran untuk mengatasi fenomena depresi massal itu bagaimana sih, Tad? Untuk mengurai persoalan depresi, entah karena psikososial, entah karena persoalan ujian yang Allah berikan, apapun sebabnya, Al-Quran sesungguhnya sudah ngasih solusi. Ada 3 kata kunci, kata Al-Quran. 1 fikir, 2 dikir, 3 amal soleh. Jadi itu kan kata kuncinya. Ada 3, 1 pikir, 2 dikir, 3 amal soleh. 3 kata kunci. Jadi pikiran kita tuh harus gimana, Tad, biar gak depresi ini? Oke, pertanyaan menarik, saya suka pertanyaan ini. Begini, 1, bahwa pikiran manusia itu ibarat parasut. Tahu kan parasut? Pernah terbang parasut? Oke, jadi pikiran itu seperti parasut, dia akan berfungsi manakala terbuka. Jadi pikiran kita itu akan berfungsi ketika pikiran kita itu terbuka. Yang pertama, bukakan oleh pikiran kita bahwa dunia ini adalah arena tempat ujian. Pahami bahwa ad-dunya darul imtihan wal ibtila. Dunia ini adalah arena tempat latihan dan cobaan. Jadi kalau kita berani ngambil sikap hidup di dunia, harus berani nanggung resiko untuk diuji. Jadi kalau tidak mau diuji, jangan hidup, mati saja. Jadi pikiran kita buka tuh, bahwa dunia ini adalah arena tempat ujian dan cobaan. Kemudian yang kedua, pahami bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup di dunia ini. Jadi oleh pikiran kita dibuka nih, bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Paling tidak di Quran surah An-Nahl ayat 96 Allah berfirman gini, ma indakum yang fadu, apa yang ada di sisimu itu akan lenyap. Gitu. Wa ma indallahi baq, hanya yang di sisi Allah lah yang abadi itu. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini akan lenyap. Kalau ditarik misalnya ada 3 istilah lah. Ada harta, 2 tahta, 3 wanita, 4 kuota, atau apa lagi ya? 5 nggak ada. 5 Toyota misalnya. 1 pertama kan, tahta, harta. Harta yang kita miliki itu tidak akan abadi. Suatu saat ada habisnya. Pahami? Nah, orang depresi adalah ketika dia kaya, pingin dia kaya selamanya, nggak mungkin. Karena harta yang kita miliki tidak abadi. Ini udah penjelasan dari Allah. Kita seringkali stres, kita kadang depresi, ingin bunuh diri. Kenapa? Karena tiba-tiba harta kita yang banyak ujug-ujug hilang. Entah karena ditipu, entah karena bangkrut, dan lain sebagainya. Pahami bahwa harta yang kita miliki tidak abadi. 2, tahta. Tahta itu apa? Jabatan. Jabatan itu tidak akan selamanya kita miliki, sebab nanti ada siklusnya, jabatan kita harus diganti oleh orang lain. Banyak orang yang depresi, kenapa? Karena jabatannya tiba-tiba dicopot, misalnya diganti oleh orang lain. Tiba-tiba jabatannya harus berhenti karena sudah masanya. Ujuk-ujuk depresi. Kenapa? Karena dia ingin ketika dia berkuasa, ingin berkuasa selamanya. Kata Allah, nggak abadi.
Yang ketiga, wanita itu simbol dari teman terdekat saja, misalnya gini ya. Istri kita itu milik Allah, tidak akan abadi, gitu. Tidak akan abadi apanya? Semua aspeknya. Misalnya, dulu misalnya istri kita itu misalnya cantik, setelah tua menjadi tidak cantik. Dulu lagi muda sehat walafiat, setelah tua sehat walapeot. Nah, ini tidak akan abadi kalau sehatnya sehat terus. Kita seringkali kan stres itu, istri kita yang cantik pingin selamanya cantik, istri kita yang sehat pingin selamanya sehat, istri kita yang setia pingin selamanya setia. Nggak bakalan gitu. Ada suatu saat istri kita baik, di saat yang lain dia tidak baik. Nah, itu siklus kehidupannya seperti itu. Nah, jadi pahami bahwa satu, pikiran kita itu harus dibuka, bahwa satu, dunia ini area tempat ujian dan cobaan. Jangan mau hidup dunia kalau tidak mau diuji dan dicoba. Yang kedua, buka oleh pikiran kita bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup kita. Karena itu ketika punya harta tiba-tiba diambil oleh Allah, tenang saja gitu, karena itu milik Allah. Ketika kita sekarang punya jabatan tiba-tiba tidak punya jabatan, tenang saja karena ada waktunya, misalnya kita harus habis dan seterusnya. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Jika lagunya Noah saja, nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Itu lagu Noah tuh punya filosofi yang luar biasa dalam. Tapi jangan ditafsirkan tidak ada yang abadi itu untuk diganti-ganti. Benar-benar. Kalau zikir itu ngaruh nggak buat ngilangin depresi? Oke. Jadi untuk menghilangkan depresi itu ada 3 kata kunci. Tadi pertama pikir, yang kedua zikir. Saya suka pertanyaannya, apakah zikir itu memiliki efek terapis untuk menghilangkan depresi? Gini, pertama, pahami, zikir itu adalah sebuah aktivitas ruhani untuk melibatkan Allah dalam urusan kita. Kita ini seringkali sombong, punya masalah diurus sendiri. Punten, sehebat apapun kita, kehebatan kita terbatas. Secerdas apapun kita, kecerdasan kita terbatas. Secerdik apapun kita, kecerdikan kita terbatas. Tetap kita harus melibatkan Allah dalam seluruh urusan kita. Jadi orang yang depresi itu karena dia hidupnya ditanggung sendiri, tidak melibatkan Allah yang punya kehidupan itu. Nah, maka dzikir itu adalah pertama upaya melibatkan Allah dalam seluruh segi kehidupan kita, terlebih dalam masalah kita. Karena memang kan Allah sudah ngasih kesempatan di Al-Baqarah 186, kata Allah gini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab fa inni qarib, aku itu dekat dengan mereka. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita. Uji budak wata da'i idada'ani, aku akan mengijabah permohonan hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Ini kan kata Allah, jika hambaku memohon meminta kepadaku, aku akan ijabah. Satu, Allah sudah ngasih peluang ketika kita minta pada Allah, Allah akan ngasih apa yang kita minta. Yang kedua, di Quran surah Al-Mu'minun ayat 60 kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah setiap permohonanmu. Jadi begini, kalau kita sekarang sedang dihadapkan pada stresor psikososial, banyak tekanan dalam hidup kita, jangan ditanggung sendiri, curhatkan pada Allah, mohon pada Allah. Allah sudah berjanji pasti akan mengabulkan setiap permohonan kita. Dan yang terpenting begini, stres itu kan urusannya dengan hati. Stres itu urusannya dengan jiwa. Nah, dzikir itu bisa meringankan beban jiwa kita. Kan kata Allah begini dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, sudah hafal saya kira semuanya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka akan tenang karena dzikir kepada Allah. Jadi kalau kita dzikir pada Allah, hati kita itu akan tenang. Kalau hati kita tenang, efeknya pikiran kita akan terang. Kalau hati kita tenang dan pikiran kita terang, segalanya akan kita menangkan dalam hidup ini. Jadi orang yang depresi, diberi masalah sedikit tidak tahan, diberi masalah banyak tambah stres, diberi masalah numpuk depresi, ujung-ujungnya ingin gantung diri, ujung-ujungnya ingin bunuh diri, itu karena persoalan hatinya tidak tenang. Kenapa hatinya tidak tenang? Masalahnya diurus sendiri. Padahal libatkan Allah dalam setiap dzikir dan doa hingga hati kita akan tenang. Yang menarik begini, dalam Quran surah Ali Imran ayat 101 kata Allah begini, wa may ya'tasim billah. Barang siapa yang mengkoneksikan diri dengan Allah, mengkoneksikan diri itu gini,
menghubungkan diri kita dengan Allah dalam dzikir, wirid dan doa-doa kita. Jawaban Allah gimana? Faqad hudiya, maka dia akan ditunjukkan ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Jadi kalau hidup kita menggantungkan pada Allah akan nunjukkan jalan hidup kita ini jalan yang penuh dengan kenikmatan. Gitu. Nah ini jadi dzikir sangat punya korelasi dengan depresi. Artinya depresi akan terentaskan oleh dzikir. Sebab para psikolog di dunia Islam narik satu simpulan, persoalan depresi karena ruang batinnya hampa. Kenapa ruang batin hampa? Tidak menghadirkan Allah dalam ruang batin. Gitu. Hanya libatkan Allah dalam situasi bagaimanapun gitu kan. Nah kalau amalan soleh nih Ustadz yang bisa ngebentengin depresi, kira-kira amalan apa aja? Oke, jadi kata kunci tadi yang pertama pikir, bukakan. Yang kedua dzikir, libatkan Allah. Yang ketiga jangan lupa kita beramal soleh. Apa saja yang terkategorisasi amal soleh yang bisa menjadi benteng depresi itu? 1. Sabar bila diuji. 2. Syukur bila diberi. Yang ketiga berbuat baik, jangan berhenti. Itu amal solehnya jadi ada 3. Sabar bila diuji, syukur bila diberi, kemudian berbuat amal soleh, jangan berhenti. Itu 3 amal soleh yang bisa membentengi seseorang untuk tidak terjebak pada depresi. Terus Ustadz, kenapa kita harus sabar kalau lagi diuji nih? Oke, lihat ngomong sabarnya jangan lihat sama saya, segala baru gitu ya. Ini, kalau orang yang kayak gini, mahasiswa saya juga bilangnya dosen STM. Nah, STM itu singkatan Sugantara Modal. Ini kampung ya. Kalau yang kurus itu disebutnya BMW. Wah, modal wae. Langsung keluar ya. Kurus ya. Oke, jadi sabar bila diuji. Kenapa kita harus bersabar? Karena begini, di Quran surah Al-Baqarah ayat 153 kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah, bis-sabri dengan sabar, was-shalah dengan salat. Jadi sabar itu bagian dari upaya membentengi berbagai macam persoalan. Ketika kita sudah sabar, ya, sabar karena ujian, misalnya sabar dalam melaksanakan perintah Allah, jadi akan ada sistem imunitas, kekebalan diri kita dari depresi. Jadi orang yang sabar full itu dia punya sistem imun yang tinggi atas berbagai macam depresi. Kenapa? Sebab kan orang sabar itu dia itu kan melibatkan Allah dalam dirinya. Jadi 1, sabar itu diperintah. Berikutnya kan kata Allah begini, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu disertai oleh Allah. Bahkan di ayat ini disebut wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ketika hidup kita disertai Allah, hidup kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan menyertai kehidupan kita. Ketika kita diberi cobaan dan ujian akan mampu kita hadapi. Sebab setiap cobaan dan ujian itu tidak selamanya berujung pada negatif life event. Justru malah positif life event. Jadi orang-orang prestatif adalah orang yang tahan banting ketika diuji. Filosofinya kan filosofi batu permata. Batu permata itu kan asalnya seonggok batu yang besar, ditatah ya, setelah ditatah, dikampak, dikikir gitu, kemudian diproses hingga bisa dipajang menjadi sebuah batu yang indah. Batu yang indah itu adalah gambaran dari sebuah proses kesabaran. Jadi ketika kita ditekan oleh tekanan yang banyak, lalu diterima dengan mental sabar, itu ujungnya adalah keindahan. Nah, lalu siapa lagi orang yang sabar itu? Begini, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu orang ketika diberi musibah, ketika dikasih stresor psikososial tadi, ketika diberi ragam ujian, ragam cobaan itu, dia tenang saja. Dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengembalikannya kepada Allah. Ujian itu datangnya dari Allah. Gitu. Kita ini adalah makhluk Allah. Lalu kita kembalikan kepada Allah. Dan Allah itu tidak akan pernah membebani hambanya dengan beban yang tidak kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau dikembalikan kepada Allah akan menjadi ringan. Nah, ketika begini, kita sabar diberi ujian itu,
Kata Allah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Kita akan diberi salawat, 2 rahmah, wa ulaika humul muhtadun, 3. Jadi bagi orang yang sabar ketika diuji, 1, Allah akan ngasih salawatun. Salawatun apa? Kesejahteraan. Jadi ketika diuji lalu kita sabar, ujungnya sejahtera. Kemudian yang kedua, warahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang dan pertolongan Allah. Diuji dengan beban yang berat, kita serahkan pada Allah lalu kita sabar, ujungnya Allah akan ngasih rahmat, kasih sayang. Dengan kasih sayang Allah, sesuatu yang berat akan terasa ringan, sesuatu yang rumit akan terasa mudah, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tidak hanya itu, wa ulaika humul muhtadun. Allah pun akan ngasih petunjuk, ngasih hidayah dalam kehidupan kita kalau kita sabar. Nah, hanya sabar itu kan berat. Di Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasobiru, dan terus bersabar kalian. Jadi sabar itu bukan hanya sekali, harus terus bersabar itu. Warobitu, dan hati-hati terhadap jebakan dan tipu muslihat setan. Jadi setan itu terus akan menggoda kita supaya kita tidak menjadi orang yang bersabar. Maka kata Allah, sabar itu bukan hanya sekali. Isbiru, sabarlah kalian. Wasobiru, lipat gandakanlah kesabaran kalian. Warobitu, dan hati-hati atas tipu daya setan yang akan mengganggu kita untuk menjadi tidak sabar. Jadi itu Kang ya. Jadi yang pertama, sabar bila diuji amal soleh, yang penting Sabar. itu. Terus kenapa kita juga harus bersyukur, Ustaz? Nah, selain sabar, teman sabar itu adalah syukur. Syukur itu adalah ekspresi dari rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah menganugerahi kita nikmat yang luar biasa banyak. Misalnya begini, pada saat orang lain hidupnya senang, kemudian kita susah, gitu. Lalu kita bersyukur. Syukur kita masih diberi hidup, gitu. Jadi potensi hidup adalah potensi yang luar biasa. Misalnya, maka kata Nabi dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ungturu ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian orang yang ada di bawah kalian. Itu kata Nabi begitu. Wala tangduru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah sekali-kali kalian melihat orang yang di atas kalian. Jadi gini, syukur itu kita lihat orang yang nasibnya di bawah kita. Kalau kita melihat orang, kita misalnya punya kendaraan sekarang, mobil, alhamdulillah orang lain pakai motor. Kita pakai motor, orang lain alhamdulillah pakai sepeda. Yang pakai sepeda, alhamdulillah orang lain jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya bisa jalan kaki. Orang lain tidak punya kaki misalnya. Nah, terus lihat yang ada di bawah kita. Itu nanti akan mendatangkan syukur. Kalau kita lihat orang yang terus di atas kita, selamanya kita tidak akan pernah bersyukur. Dan keuntungan dari syukur kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan nambah nikmat kita. Apa yang ditambah? 1 kuantitasnya, 2 kualitasnya. Misalnya kita punya mobil 1 disyukuri, janji Allah ditambah jadi 2. Punya misalnya rumah 1 disyukuri, punya rumah 2. Punya istri 1 disyukuri, insya Allah istrinya bertambah kesolehannya. Jangan pengen bertambah jumlahnya. Sebab saya saja punya istri 1 galaknya kayak singa. Nanti punya istri 4 rumah tangga kayak sirkus. Oke, jadi itu tambah kuantitasnya. Yang terpenting ketika kita bersyukur nanti akan bertambah kualitasnya bertambah. Jadi syukur itu bisa menjadi benteng setiap kita untuk jauh dari depresi. Orang yang depresi itu karena kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kufur atas segala nikmat yang Allah berikan, itu Allah akan ngasih siksaan yang lebih berat. Itu nanti ujungnya lahir apa yang disebut dengan depresi itu. Kalau menurut bahasa Sunda mah tong kalhur bisa ditajong gitu ya. Betul. Orang yang titajong karena matanya terlalu fokus ke atas gitu. Iya, nah, kenapa kita harus konsisten berbuat baik? Pertama karena tugas hidup kita ini adalah untuk berbuat baik. Ya, tugas hidup kita ini adalah untuk berbuat baik. Di Quran surah Al-Mulk ayat 2 Allah itu berfirman, kata Allah begini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati adalah untuk menguji siapa di antara kita yang pandai berbuat baik. Jadi tugas hidup kita di dunia ini adalah untuk berbuat baik.
Nah, jangan takut untuk berbuat baik. Kenapa? Sebab kata Allah begini, in ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, kebaikan kita bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, wa in asyatum falaha. Kalau kita berbuat jahat, perbuatan jahat itu adalah untuk diri kita sendiri. Di sisi lain kata Allah begini dalam Al-Qur'an, ketika kita berbuat baik di Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan dari setiap kebaikan adalah kebaikan pula. Nah, ketika hidup kita penuh dengan kebaikan, kebaikan yang kita miliki itu akan menjadi benteng yang kokoh dari segala ujian rohani. Jadi kita seringkali cengeng, kita seringkali larut dalam kesedihan, kita seringkali baperan, kita seringkali gejek. Itu disebabkan karena hilangnya kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Kalau kita produktif dengan berbagai macam kebaikan, kebaikan itu akan menjadi benteng dan jadi sistem imun dari berbagai macam mentalitas yang tidak baik. Jadi tugas kita adalah berbuat baik. Jika kita sekarang jadi suami, jadilah suami yang baik. Jadi istri yang baik. Kalau tanda istri yang baik apa? Tanda istri yang baik itu adalah tidak banyak jalan-jalan. Iya. Kenapa? Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Oh iya. Kalau ibu sering jalan-jalan, khawatir kakinya keseleo. Oh iya. Kalau kakinya keseleo, hilang surga bagi anaknya. Itu. Ya. Makanya istri itu menjedok. Pesan Ustadz untuk orang-orang yang sedang depresi di saat pandemi COVID-19 ini. Oke, pesan dari saya. Pertama, pandemi COVID-19 ini musibah yang jiljal, musibah yang sangat berat, bukan hanya menimpa kita, tapi seluruh masyarakat di dunia mengalami efek domino atau efek rembesan dari pandemi COVID-19. Semua sektor kehidupan, ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama itu kena imbas dari pandemi COVID-19. Jadi ibu dan bapak yang sekarang sedang mengalami depresi karena suaminya di PHK misalnya, karena ekonominya menjadi merosot, karena stres anak-anak belajar daring terus di rumah dan lain sebagainya. Pertama, itu jangan dianggap itu hanya beban diri kita, tapi yang lain juga sama hari ini sedang mengalami hal yang serupa. Satu. Yang kedua, sesungguhnya Allah telah ngasih pelajaran kepada kita. Kita mungkin hari ini angkuh, kita mungkin hari ini sombong, merasa pinter, merasa hebat. Sekarang Allah tengah muji kita, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segera kita kembalikan kepada Allah. Masalah ini libatkan Allah. Bagaimana cara melibatkan Allah? Tadi kita banyak sekali berzikir, bermunajat kepada Allah. Sebab pada saat kita zikir dan munajat pada Allah, saat itu kita tengah melibatkan Allah dalam urusan kita. Insya Allah kalau kita sabar menghadapinya, ujian depresi sekalipun yang karena COVID-19 ini nanti akan menjadi momentum yang semakin mencerdaskan kita hingga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, Masya Allah, makasih Pak Ustadz Aang Ridwan telah mau berdiskusi bersama kita di sini. Ya, buat teman-teman jangan lupa nantikan episode selanjutnya di Kokombi Talk di channelnya Kokombi SGI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.